Shalom, perkenalkan nama saya Santia Prenawila, NIM 10220230008, kelas A, semester 1, program studi pendidikan Kristen, anak usia dini. Konsep profesi, profesional dan profesionalisme. Apakah profesi itu? Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Lieberman. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menurut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Dedi Supriyadi. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjawab pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa satu, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. 2. Profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini berarti bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak, atau menimbulkan malapetaka bagi orang lain dan bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya, oleh sebab mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh satu spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. 2. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 3. Kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari
penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak komponen dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan potensi tersebut. 5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. B. Ciri-ciri profesi menurut Lieberman. Ciri-ciri profesi adalah 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan psikis tetapi juga kemampuan intelektual. 3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. 4. Para praktisnya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. 5. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. 6. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. 7. Memiliki suatu kode etik. Menurut VCOTP, ciri profesi adalah profesi. 1. Profesi adalah panggilan jiwa. 2. Fungsinya telah terumuskan dengan jelas. 3. Menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukan kualifikasi, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. 4. Mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dengan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. 5. Berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. 6. Terbentuk dari disiplin intelektual, masyarakat, terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasi. Ciri-ciri profesi. 1. Pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan pengabdi kepada masyarakat. 2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensi serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. 3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu adalah kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik. 5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diperlukan pada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Istilah-istilah yang terkait dalam profesi. Profesional, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya menunjuk kepada orangnya. Profesionalisasi, proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training dan atau pre-service training. Profesionalisme, derajat penampilan seseorang sebagai profesional, penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. C. Syarat-syarat profesi. Darling Hammond dan Godwin 1993 menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional penting tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama
Ketiga ciri tersebut adalah: satu, dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan kepada kepentingan individu dalam setiap kasus. Dua, mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi, izin kerja, serta tiga, memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam pengembangan tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. D. Konsep profesi keguruan bertolak dari pandangan Darling, Hammond, dan Godwin. Pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan, yaitu yang disebut sebagai the scientific basis of the arts of teaching atau dasar ilmiah dari seni pengajar. Dalam kaitan ini, barangkali Anda juga sudah sering mendengarnya. Mengajar dikatakan paduan antara ilmu dan seni. Ini tentu terkait dengan kasus yang beraneka ragam dan tidak mungkin ditangani secara seragam. A. Syarat-syarat profesi keguruan berkaitan dengan penyediaan guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Beberapa amanat penting yang dapat diambil dari dua produk hukum ini. Satu, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1 atau D4. Sertifikasi pendidikan bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. 3. Sertifikasi pendidikan bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 4. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 5. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. 6. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. 7. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan 1. Wawasan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancang pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. 2. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran dan atau program yang dia punya. 3. Konsep-konsep disiplin keilmuan teknologi untuk seni yang secara konseptual menaungi materi pembelajaran, kelompok mata pembelajaran, dan program yang dia punya. 8. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. Jabatan guru sebagai profesi sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker, maupun polisi. Guru adalah profesi, artinya untuk menjadi
Guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik sehat jasmani rohani dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tidak semua orang serta-merta bisa menjadi guru PAUD. Bahkan tidak semua guru bisa menjadi guru bagi anak usia dini. Guru SD, SLTP, SMA, bahkan dosen sekalipun tidak bisa secara profesional menjadi guru anak usia dini. Pendidik anak usia dini membutuhkan pengetahuan, kemampuan, skill, pengalaman praktik yang cukup, bakat, sehingga kepribadian yang menunjang. Tak heran jika beberapa negara maju memberikan penghormatan tinggi kepada guru PAUD, mengingat tugasnya yang lebih berat daripada guru pada jenjang lainnya. Mengapa? Pertama, anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum memiliki pengalaman, tidak mengerti, dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, bantuan total. Keselamatan hidup anak sangat tergantung dari orang lain. Kedua, usia dini adalah masa emas, masa penting untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan yang akan memengaruhi keberhasilan anak di masa mendatang. Kegagalan pendidikan di masa emas akan berbahaya bagi masa depan anak dan berarti juga berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Kedua hal tersebut membutuhkan sosok guru yang benar-benar serius. Selain memahami perkembangan anak, ia juga harus memahami cara agar perkembangan optimal sehingga anak dapat menyongsong masa depan. Guru PAUD adalah sosok luar biasa, harus bisa mendidik, mengasuh, membimbing. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seseorang ibu. Bahkan ia berperanan ganda, yaitu menjadi ibu dalam situasi tertentu dan menjadi guru pada situasi lain. Ia harus pandai merawat, mengasuh, menjaga, membimbing, mendidik, memberi contoh teladan, bahkan harus bisa mengurus buang air besar, mandikan, mengenakan pakaian, mengasuhnya sampai tidur, menyuapi makanan, dan mengajar ia berlari ke sana kemari. Sangatlah layak jika pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru PAUD yang tersebut di seluruh Indonesia. F. Kompetensi guru PAUD dalam pendidikan anak usia dini. Ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping dan pengasuh atau pendamping muda. Ketiganya mengadopsi klasifikasi guru PAUD luar negeri. 4. Kompetensi guru PAUD. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Baik guru pendamping dan pendamping muda atau pengasuh disyaratkan paling tidak memiliki 2 kualifikasi, yaitu akademik dan kompetensi. Bagaimana guru lain, guru PAUD disyaratkan memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan pendidik, termasuk kemampuan asesmen, merancangkan pelaksanaan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika,
Sosok guru sesuai karakteristik. Perkembangan anak usia dini seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lemah, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat beragama, berbudi, pekerti baik. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua, siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama maupun menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. Kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru. Dalam hal ini, anak usia dini dengan segala kekhususannya seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, sosial dan emosi, standar tingkat pencapaian berkembang, cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. G. Guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Sikap perilaku dan kepribadiannya bisa menjadi contoh. Kehadirannya dinantikan semua anak-anak bahagia, nyaman, dan aman berada di dekatnya. Ketika ia berbicara, semua anak merasa tenang, tertegun, seakan-akan tangannya merangkul semua anak dalam pelukannya. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak, menyayangi sepenuh hati. Menyukai dunia anak-anak. Bagi guru PAUD konsekuensinya besar. Ia harus totalisasi menjadi pendidik dan pengasuh, berkomitmen untuk berpenampilan menarik, berperilaku sebagai guru yang digugu dan dituri. Ia juga harus rela tidak berpakaian seragam seperti artis, tidak berhias mencolok, bahkan tidak berbuku panjang, sebab kuku panjang bisa melukai saat menangkap anak terjatuh. H. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang, pengalaman penulis, mempersiapkan calon guru TK PAUD di PGTKI, LP3S, Yayasan 1000 sejak tahun 1989 atau selama hampir 30 tahun menemukan beberapa hal menarik. I. Bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa bakat terlihat jelas perbedaannya. Setelah beberapa tahun mengajar, guru tanpa bakat cenderung menonton, kurang inisiatif, kurang rajin, mengajar sekedarnya meskipun ia lulus S1 PAUD, serta telah ratusan kali ikut seminar, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lain. Guru dengan bakat meskipun harus menganyam pendidikan satu tahun, bisa disukai anak karena mampu menyajikan pembelajaran serta menyenangkan. Ide-idenya untuk menyajikan sesuatu yang baru dan menarik seakan tak pernah habis, konsisten dan punya komitmen kuat. Gaya mengajar guru dengan bakat dan tanpa bakat pun berbeda. Guru tanpa bakat, gaya mengajarnya cenderung begitu-begitu saja, kaku, terkesan berat, dan biasanya kurang sabar. Sebaliknya, guru dengan bakat bergaya mengajar luwes, progresif, selalu menyajikan hal-hal baru, seakan-akan masuk dunia
kanak-kanak, menyenangkan, penuh senyum, tawa, dan gerak tangis. Dua, pengalaman lapangan. Pengalaman praktik lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting untuk memperoleh pengalaman cukup. Seorang calon guru minimal butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. Dua, bimbingan langsung dari praktis senior. Masa praktik mengajar bisa berlangsung 3 bulan, paling sedikit 30 kali tampil mengajar sebelum ujian praktik. Seseorang yang tidak lulus ujian praktik harus mengulang kembali 1-6 bulan praktik lapangan. Tahapan inilah yang menentukan apakah seseorang layak menjadi guru atau tidak. Walaupun nilai-nilai teorinya bagus, kalau ujian praktiknya gagal, ia tidak layak menjadi guru. Praktik lapangan penting mengingat pada masa itulah calon guru dibimbing, diamati, dan diperbaiki kekurangannya. Di sini calon guru mengasah dirinya bukan hanya saat teknis keterampilan mengajar, melainkan juga kemampuan memahami karakteristik anak, menguasai kelas, menggunakan media dan sumber, cara mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, gaya mengajar, cara berpakaian dan berbadan di hadapan anak-anak, dan sebagainya. 1. Pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua, atau masyarakat, seolah-olah sekolah, teknologi, dan karir.